Untuk itu saya ingin mengundang Prof. Titi untuk 15 menit ke depan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih atas undangan ini pada Dreamsi, Manasa, dan juga terutama ya Nida yang sudah mengundang saya beberapa hari yang lalu. Ya, alhamdulillah saya sudah sehat, jadi saya bilang saya bisa, oke. Nah, yang penting karena mau bertemu dengan teman-teman manuscripters tadi ya, disebut istilah baru ya. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mulai dengan apa? Saya sudah kasih PowerPoint saya. Nah, ya. Jadi sebelum ada program digitalisasi, saya cerita saja ya. Sebetulnya saya dan teman-teman dari FIB juga saya kira juga dari UIN saya suka ajak ya. Pak Adib, dan kemarin yang terakhir ada Pak Nida, Pak Oman yang duluan ikut bersama saya. Kita bersama-sama waktu itu. Saya sudah punya program penyelamatan naskah, tapi waktu itu namanya, lanjut dulu. Berikutnya. Nah, namanya dulu waktu awal pendataan dan inventarisasi naskah, karena sifatnya masih mendata naskah saja, baru mendata dan menginventaris di mana saja sih naskah Indonesia. Ini berawal dari oleh-oleh saya pulang dari negeri Belanda ketika saya dapat ilmu kodikologi. Jadi saya merasa ini suatu hal yang penting, naskah Indonesia cukup banyak, pasti banyak, dan di mana saja, makanya perlu dilakukan penelitian. Nah, program ini saya bagi dua, satu pendataan inventarisasi naskah, itu alatnya cuma satu kamera foto saja. Pak Mumu udah ikut nih kemana-mana nih pada awal-awal dulu ya Pak ya, masih belum doktor waktu itu. Nah, kemudian program yang kedua adalah digitalisasi naskah. Berikutnya, nah, kalau pendataan inventarisasi, apa peralatannya? Kapan dilaksanakan, naskah mana yang difoto, apa hasilnya, siapa penyandang dana. Silakan berikutnya. Kalau peralatannya tadi saya sudah sebut cuma kamera manual. Kebetulan dulu saya punya kamera pentas. Oh, nggak boleh sebut ya, iklan ya, gratis, enak aja. Oke, pokoknya kamera manual dan bersama Pak Mumu juga dulu kita jalan ke beberapa tempat. Nah, ini pelaksanaannya kalau tahun 92-93 saya sendirian. Ini saya mendata naskah Pegon di pesisir Jawa. Ini dananya dari Toyota Foundation gitu. Kemudian ya nggak tahu. Kemudian tahun 94 naskah Cirebon saya pergi bersama Pak Maman Mahayana dan Pak Agus. Ini dananya dari bukan UI, BUPTN itu ya itu dari Dikti lah segitu begitu ya. Lalu tahun 97 naskah Buton. Ini hasilnya sudah ada berupa buku katalog naskah. Jadi tadi Pak Oman usulkan punya katalog, sudah. Jadi kalau kami biasanya membuat itu pakai katalognya. Nah, katalog naskah Buton ini dananya dari Ford Foundation. Pada waktu itu Pak yang menjadi kepala Ford-nya di Jakarta itu Ibu Mary Zurbuchen, dia suka naskah. Jadi kita dapat. Oke, terus berikutnya tahun 99 ini untuk naskah Palembang kami dapat dana dari Taft, Tokyo University of Foreign Studies. Pak Oman pernah di sana juga. Berikutnya, dan ini sudah ada juga katalognya. Nah, penyandang dana tadi saya bilang dari Toyota Foundation, dari Bank Dunia, itu BOPTN makanya, dari Universitas Indonesia, dari Ford Foundation, dari Tokyo University of Foreign Studies. Inilah dana penyandang dana yang membiayai saya pada penelitian-penelitian awal. Begitu. Kemudian lanjut digitalisasi. Kapan saya mulai? Digitalisasi yang pertama saya lakukan tahun 2011. Nah, apa tujuannya? Yang jelas digitalisasi itu tadi sudah disebut berkali-kali, penyelamatan. Jadi bukan lagi hanya inventarisasi, pendataan atau pencatatan, tapi sudah ada unsur penyelamatan dan pelestarian. Karena itu namanya digitalisasi. Kalau yang sebelum yang inventarisasi tadi dan pendataan, saya atau kami hanya memfoto naskah 5 depan, 5 belakang. Karena sifatnya hanya pendataan, belum pelestarian, belum ada kesadaran pada waktu itu untuk membuat pelestariannya. Karena ya memang alatnya masih sederhana ya, masih kamera manual biasa. Nah, tahun 2011 mulai dengan digitalisasi, kapan mulai dilaksanakan? Tadi saya sudah bilang 2011 itu pertama kali saya mendapat dana dari EAP, dari Pak Oman sekarang juga di sana ya, jadi bisa membantu teman-teman sebetulnya yang mau mengajukan penelitian, mengajukan ke IEP.
Nah, penyandang dananya nanti kita lihat bagaimana kiat mendapat dana, bagaimana membangun kerjasama dengan pemilik naskah, apa tantangan penelitian, apa pengalaman. Mari lanjut kita teruskan. Yuk. Nah, tujuannya tadi, kalau tadi cuma pendataan, sekarang sudah pelestarian, penyelamatan, dan menduniakan naskah Indonesia. Naskah Indonesia, saya bilang karena saya konsentrasinya kepada naskah-naskah Indonesia. Kalau Dripsi punya langkah yang lebih lebar, yaitu ke ASEAN ya. Tapi kalau saya ke Indonesia, dan menduniakan ini dengan website itu. Tapi ini baru belakangan. Kami sadarnya ke situ baru belakangan ya. Yang duluan pelestarian penyelamatan saja. Terus, nah ini pelaksananya kapan? 2011 naskah Ambon, hasilnya berupa CD naskah dan buku katalog ringkas naskah Ambon bisa diminta oleh saya. Jadi semua buku katalog yang terbitan dari kecuali kecuali yang dari Tokyo University dan Proud Foundation itu tidak bisa diminta karena sudah habis bukunya, tapi buku-buku katalog yang belakangan bisa diminta, semua saya kasih gratis, kalau mau tinggal menghubungi saya. Selagi persediaan masih ada, gitu ya. Nah, kemudian tahun 2013 ini naskah Papua. Oke, kalau naskah Ambon itu Pak Oman ikut itu. Pak Oman ikut, Pak Ali Akbar ikut. Saya lupa Pak Adib ikut atau tidak. Pokoknya kita kerjasama juga dengan teman-teman dari UIN ya. Karena memang naskah di sana kan tentang Islam gitu. Jadi saya butuh tenaga peneliti yang juga tahu tentang dunia Islam atau bukan mengenal tapi tahu benar gitu. Tahun 2013 sampai 2015 saya dapat 3 tahun. Ini beberapa sudah muncul juga sebagai artikel yang muncul di jurnal dan juga sebagai hasil penelitian. Kemudian tahun 2016-2017 selama 2 tahun ini naskah-naskah Indonesia Timur, ini daerah Moluku Kieraha, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Nah ini sudah ada naskah katalog, naskahnya naik sedikit, Kak ketok iki lho, piye carane? Ayo diterusin. Mana yang ini tadi, nah, kelewatan ini ya, nih, apa 2011, 2014, terus ada lagi belum, yang ini bawahnya ya, bawahnya deh. Nah, 2017, 2018 ini 1 tahun naskah Bima dapat lagi dari YEPI. Jadi saya 2 kali dapat dari YEPI, yaitu tahun 2011 dan 2017, 2018. Ini sekarang sedang proses editing, belum selesai katalognya, tetapi YEPI juga katalog e-katalog ya di sana ya. Tahun 2017, 2019 selama 3 tahun untuk naskah Kalimantan seluruh hampir, jadi Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Utara, Selatan semua. Nah ini Mas Nida sama Adib yang ikut ke sana ke Kalimantan ya. Kemudian tahun piro kene? Lah iki ngawur ngene sih, ini ngawur begini tuh. Tahun 2019 iki apa ta ya? Ora jelas iki jadina. Nah, katalog Kalimantan yang sudah terbit yang baru Kalimantan Tengah dan Selatan, karena saya terbitkan sendiri. Kalimantan Barat rencananya perpustakaan nasional harusnya 2019, tapi nggak jadi, itu 2020 nggak jadi lagi, jadi nggak tahu saya, mungkin tahun ini terbit. Sementara yang ketiga, tahun ketiga rencananya mau diterbitkan oleh lab filologi. Pak Mumu kan ketua labnya, sudah ada bahannya, sudah siap, tinggal menunggu penerbitannya, tapinya kena pandemi juga, jadi mundur ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini terbit, karena rencananya akan diterbitkan secara e-katalog ya, jadi bisa diakses oleh siapa saja. Terusnya bawahnya, nah penyandang dana tadi saya sudah bilang, IEP, British Library saya dapat 2 kali, 2011 dan 2017-18, Kemendikbud beberapa kali, Kemenristek Dikti yang terakhir saya dapat. Terus bawahi, nah, bagaimana mendapat dananya? Nah ini pertanyaan yang memang seringkali ditanya menjadi pertanyaan orang. Pertama tentu saja bisa melalui network jadi kerjasama. Ketika saya dapat IEP yang 2011, saya diinfokan oleh Ibu Anabel. Jadi dengan network itulah, begitu ya. Dengan Ibu Anabel, IEP punya program ini, coba kamu ajukan. Oke, jadi saya ajukan, dan alhamdulillah dapat. Kemudian atau bisa juga
cari melalui internet ya. Internet itu kan suka ada misalkan program ini, program itu dan sebagainya gitu. Kalau Ford Foundation memang dulu kami punya rekanan, cukup baik begitu ketika ada Mas Ellen di sana, Ellen Feinstein, kemudian Ibu Mary Zurbuchen ya. Jadi kita punya rekan, jadi itu network di situ. Lalu informasi di lingkungan sendiri tentu saja di di universitas masing-masing ya. Lalu, bagaimana supaya itu kalau info mendapatkan atau mengetahui siapa saja yang menjadi penyandang dana. Seperti Dreamsea, saya kan tahunya ya baru belakangan gitu ya. Kalau nggak salah waktu kita seminar Manasa di mana itu, eee, di tempatnya itu Pancang Kuning gitu kalau nggak salah, saya baru tahu itu. Lalu ada lalu bagaimana proposalnya harus masuk akal, ini yang penting. Proposal harus masuk akal, artinya kita harus punya kalau sekarang yang dinilai juga ada state of the art, jadi artikel-artikel yang muncul belakangan itu harus masuk sebagai bacaan apa namanya, eee eee, daftar pustaka, bukan daftar pustaka, referensi yang kita acu begitu ya. Itu harus masuk akal, harus 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 yang terakhir ikut masuk begitu. Proposalnya juga kita harus tahu kalau kita mau bikin naskah ini, koleksi naskah ini kita harus tahu bagaimana kondisinya dan sebagainya. Itu perlu data juga, kita perlu penelitian dulu juga. Jadi penelitian awal dulu kita lakukan. Selain kita harus punya nanti, bantuan dari teman-teman narasumber begitu. Kemudian yang juga penting adalah budget. Budget tidak boleh berlebihan. Jadi kalau misalkan tiket waktu saya ke Papua, tiket 7 juta, ya harus 7 juta karena saya tanya dulu ke, penerbangan, ke apa namanya, untuk tanya ke sana harga tiket berapa. Kan rata-rata para penyandang dana itu sudah punya daftar ya, kurang lebih kalau ke sini harganya berapa, ke sini jadi kalau tiket tidak boleh main-main. Gitu. Jadi harus kita apa adanya, itu yang penting, untuk masalah uangnya itu penting di situ. Kemudian kita juga harus sediakan dana untuk, apa namanya, oleh-oleh bagi pemilik naskah ya. Jadi ini kita harus siapkan itu, masuk di dalam proposal tidak apa-apa, tetapi sifatnya namanya ya kalau dulu sih bisa masuk lain-lain, tapi kalau sekarang bisa nyatakan saja untuk buah tangan begitu, di dalam proposal itu, karena diizinkan oleh oleh penyandang dana yang seperti itu. Yuk terus. Terus, ini kita bangun kerjasama dengan pemilik naskah bagaimana? Yang pertama kita harus punya narasumber. Narasumber itu penting, tanpa narasumber kita nunak-nunuk nggak karuan, nggak jelas gitu sampai di sana kayak apa yang ngerti apa-apa gitu, kemana harus pergi, nggak bisa. Kita punya narasumber karena ketika kita datang ke suatu lokasi, kita sudah tahu kita akan kemana. Jadi jangan sampai kita baru di sana baru cari, itu setengah mati nanti buang buang waktu, buang tenaga, buang uang dan sebagainya, itu nggak bagus. Kemudian peneliti lokal, narasumber ini bisa juga peneliti lokal, bisa juga tidak peneliti lokal. Waktu saya pergi ke Ambon, tentu saja narasumber saya Pak Malik, Tuanaya. Dia orang Departemen Agama dan dia orang sana. Jadi itu, narasumber saya sekaligus dia menjadi peneliti lokal buat saya, kan saya juga mengajak orang setempat. Lalu yang kedua, kita harus mengenal adat dan budaya masyarakat atau pemilik naskah. Ini penting. Kalau kita tidak kenal adat budaya mereka, akan sulit. Kalau perlu memang kita harus bisa bahasa daerah mereka. Setidak-tidaknya mengikuti logat mereka bicara. Kalau itu kita ikuti, mereka mudah menerima kita. Kalau kita bawa adat kita dari Jakarta, petakilan gitu kalau orang Jawa bilang ya. Gaya orang Jakarta, sudah mereka nggak akan mau terima kita. Karena mereka pikir siapa kita orang asing. Dan yang mau diambil oleh kita kan naskah mereka yang kadang-kadang merupakan harta penting buat mereka. Dan yang tadi ya harus ramah, otomatis harus ramah, rendah hati, kita tidak boleh melawan mereka. Jadi kalau mereka bilang ini begini begini, oh iya, begitu saja. Yang penting kita naskahnya dapat gitu. Dan yang tadi terakhir ini tidak pelit, artinya tidak pelit, kita kalau ke sana datang pertama itu nggak mungkin langsung dikasih naskah, nggak mungkin. Biasanya kita datang bawa makanan, bawa apa, ngobrol, kita silaturahmi, bercanda-canda tuh. Pak Mumu dulu sering motret-motret yang anaknya lah, apanya, cucunya lah, segala macam. Itu approach apa namanya, untuk supaya kita dapat tempat di hati mereka gitu.
Jadi kalau itu sudah mereka sudah percaya bahwa kita orang baik, biasanya naskah keluar, gitu. Itu seringkali orang merasa, "Bu Titi, saya dulu naskah di daerah ini nggak bisa keluar, kok Bu Titi bisa keluar padahal baru 4 bulan dia keluar." Ya saya bilang saya nggak tahu mereka, pokoknya aneh-aneh aja gitu. Baik, terakhir mungkin saya kira ada berikut masih ada. Nah ini, tantangannya apa? Pertama, naskah itu biasanya pemilik naskah sulit mengeluarkan naskah kalau mereka bilang itu naskahnya keramat. Kalau udah naskah keramat tadi seperti saya bilang di daerah Ambon itu di mana ya, lupa saya yang tepi pantai itu Pak Mumu. Itu naskahnya dibungkus pakai kain kafan itu sampai panjang, sampai hampir 1 meter itu digendong. Kita takut waktu lihatnya mana pas maghrib lagi, pas motret gitu. Nah itu ternyata baru harus keluar harus 2 tahun sekali, tapi ternyata baru 4 bulan dia udah bisa keluar. Ya terus terang narasumbernya raja gitu loh. Raja sono, temannya Pak Malik kan raja. Jadi ya akhirnya keluar itu naskah padahal baru 4 bulan, biasanya harus 2 tahun sekali gitu. Nah, dipotret sama Pak Mumu sama dulu siapa ya lupa Pak Mumu temennya waktu ke sana ya, waktu ke Ambon ya, selain Pak Malik itu. Ya, membantu memotret itu susah sekali. Itu naskah keramat, mereka nggak mungkin keluarkan, tapi dengan bujuk rayu biasanya bisa. Kalau pernah ke Cirebon, mereka minta uang apa namanya, tebusan bukan uang namanya mas kawin. Nah, saya bilang mas kawinnya berupa sajen dan macam saya bilang, "Nggak usah lah, saya kasih uang saja, ibu saja yang siapkan." Jadi kita siapkan. Nah, setelah dibuka naskahnya ternyata apa, pelajaran sholat 2 rakaat gitu loh. Cuma ditulis dengan huruf Cirebon dan di atas jeluang. Ya mereka waktu saya baca, itu narasumber saya Pak Salan, sekarang sudah almarhum, itu orang Cirebon sana. Waktu dibaca, mereka bilang, "Loh biasanya nggak ada hurufnya Bu, kok sekarang ada hurufnya?" Saya bilang, "Biasanya mereka nggak bisa baca, makanya nggak ada hurufnya. Kalau saya kan bisa baca, jadi saya tahu huruf itu tulisannya apa." Seperti itu. Naskah larangan, ada larangan. Kalau keramat kan memang dipuja ya, dikeluarkan dengan bisa dikeluarkan dengan cara tertentu gitu kan. Tapi naskah larangan betul-betul nggak bisa keluar gitu. Jadi seperti umpamanya yang Ternate kemarin saya terakhir di Ternate, itu mereka nggak mau. Jadi Pak siapa, Pak Imam itu, imam masjid ya dia yang punya, anaknya anaknya kebetulan menjadi supir apa sih, kita sewa mobil gitu ya. Nah, anaknya menjadi supirnya. Si Pak, saya lali namanya, lupa namanya. Nah, itu dia bilang, "Ini nggak bisa, Bu, dibaca, tapi bisa saya turunkan secara pribadi. Jadi kalau Ibu mau, Ibu sama saya." Wait, saya tidak mau. Gitu. Hanya bisa secara pribadi, secara lisan katanya. Tapi tidak boleh difoto, tidak boleh diapa-apakan. Itu sangat terlarang katanya. Hanya bisa secara pribadi satu persatu. Jadi kalau mau ibu sama saya wish saya nggak mau, saya takut. Serem gitu kan. Sebetulnya orangnya baik, nggak apa-apa. Tapi artinya di situ naskah itu larangan. Kemudian ada satu lagi ya, naskahnya tidak mau difoto. Ini Pak Punten Mumu 2 menit lagi ya. ya, nah, Pak Mumu juga pernah mengalami ketika naskah tidak mau difoto. Motret yang lain bisa, yang ini nggak bisa. Ya terpaksa saya ajak ngomong dulu. Terakhir kemarin saya di Kutai, bukan Kutai, di mana itu? Di, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Naskah tiba-tiba kameranya pecah, anunya lensanya. Padahal sebelumnya motret yang satu nggak apa-apa, nggak jatuh nggak apa, tiba-tiba kameranya itu lensanya pecah. Terus akhirnya setelah dibuka, saya ajak ngomong itu naskahnya. Ini kayak dukun ya. Terus dibuka ternyata filternya yang pecah. Padahal sebelumnya nggak masalah, nggak jatuh, nggak apa. Ini pokoknya aneh pokoknya. Lalu lokasi penelitian tempat terpencil dan sulit dijangkau. Ini pengalaman juga saya dengan Pak Mumu dan Pak Hadiati ke Pulau Haruku dan naik pulangnya dari Haruku mau ke Nusa itu naik kapal, bukan kapal, perahu kecil cuma 6 orang di tengah laut segitu gede. Saya cuma ngebatin nih kalau perahunya teguling, saya nomor 1 nyemplung, wong saya paling gendut. Mana pakai jaket kaos lagi waktu itu. Sudah itu pasti, itu menegangkan. Terus
sedikit lagi kayaknya masih ada sedikit lagi. Nah, ini pengalaman menegangkan sudah tadi saya ceritakan, menyenangkan ada yang lucu-lucu, pokoknya yang menyenangkan itu ya. Kalau tiba-tiba kita disuguhi makanan, datang ke Palembang setiap kali ke rumah orang pasti itu empek-empek keluar. Gitu. Waktu kita di Pontianak, setiap kita datang ke rumah pemilik naskah, jeruk Kalimantan itu, jeruk Pontianak keluar dan malu-maluin. Kita nih memalukannya apa coba? Setiap kali disuguhi habis makanannya. Ketahuan sekali kalau kita rakus, itu memalukan. Tapi yang lucu juga ada. Jadi umpamanya pemilik naskah Raja Hitu Meseng dan Hitu Lama itu bersebelahan. Tetapi kalau ini Pak Uman tahu persis ini. Tapi kalau kita lagi ada di tempatnya Hitu Meseng waktu sholat, kita tidak boleh pindah sholat di masjidnya Hitu Lama. Karena terhalang sholat Jumat itu langsung ditutup jalur, padahal sebelahan rumahnya. Gitu. Karena mereka berseteru dari dulu sampai sekarang. Gitu. Jadi itu adalah lucu-lucu, yang banyak lagi yang lucu, banyak banget, tapi mungkin waktunya habis. Jadi oke, saya sudah itu saja, nanti bisa cerita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Titi. Ini menarik sekali saya kira, mulai dari menyiapkan tips and triknya, menyusun proposal yang baik, berjejaring yang baik ya. Terutama apalagi sekarang sudah ada internet, saya kira akses itu bisa diakses siapapun. Bahkan yang terbaru nih The Barakat Trust ya di London itu juga sedang buka open aplikasi ya. Dan biasanya juga IEP juga setiap tahun saya kira para manuskriptor bisa memeriksa di sana. Selain tentu Dreamsy yang bisa menyediakan pelestarian naskah digitalisasi dengan yang lebih cepat.